Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wizra Rauda Fadila dari Manajemen Bisnis Syariah C yang akan menjelaskan tentang proposal bisnis saya tentang ayam geprek. Yang pertama, ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada bagian segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dilakukan untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasarkan atau strategi marketing, karena setiap perusahaan mempunyai target penjualan produksinya. Untuk itu, ayam geprek ini target pemasarannya adalah para remaja sampai kalangan dewasa. Selanjutnya positioning. Pada posisi ayam geprek ini merupakan makanan yang bergizi karena tidak terdapat bahan kimia dan bahan pengawet yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, perkembangan permintaan saat ini dan prospek permintaan di masa depan. Setelah mencapai keberhasilan dalam perkembangan bisnis ini, saya berencana untuk mengembangkannya menjadi lebih menarik, misalkan menambah menu untuk cemilan dan juga untuk menambah menu untuk minuman. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan penawaran saat ini dan prospek penawaran di masa depan. Dengan adanya perkembangan penawaran pada saat ini, akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi berbagai penawaran dari konsumen dan juga untuk di masa depan. Selanjutnya, analisis kelayakan dari konsumen, produk, harga, promosi, distribusi, serta strategi pemasaran. Untuk konsumen, dari segi konsumen, produk ini layak untuk dipasarkan. Untuk produknya, dari produk ini kami memiliki kualitas yang baik karena kami tidak menggunakan pengawet sehingga kami sehingga produk kami ini mengandung gizi yang baik di dalamnya. Untuk harganya juga sangat ekonomis dan mudah terjangkau untuk anak sekolah. Tingkat promosinya dari segi promosi diiklankan dengan media sosial maupun dengan berbagai promosi lainnya. Sistem pemasarannya, nanti kami akan berencana untuk menyewa sebuah tempat yang terletak strategis sehingga mudah untuk ditemui. Selanjutnya, analisis persaingan. Untuk saat ini pesaing ayam geprek ini cukup banyak. Meskipun begitu, walaupun seperti itu, saya akan berusaha agar tidak terjadinya dendam atau iri terhadap sesama penjual ayam geprek. Untuk mengatasinya, saya akan mencoba mengembangkan agar terlihat lebih menarik dibandingkan dengan ayam yang lain. Yang selanjutnya, program pemasaran. Untuk saat ini pemasarannya masih melalui media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Proses operasi usaha. Yang pertama, proses operasi usaha. Terdapat rencana penjualan produk, rencana persediaan produk, rencana kebutuhan tenaga kerja, rencana pengawasan, dan rencana pemesanan konsumen. Selanjutnya, kebutuhan bahan operasi dari segi pendanaan, pengawasan, dan kegiatan pemasarannya. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan perawatan teknologi. Untuk perawatannya, misalkan mesin dan juga beberapa peralatan lainnya yang tidak mudah untuk menyusut. Yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Visi misi usaha. Visinya menjadikan usaha ayam geprek ini dikenal di setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Misi, membuat produk yang disukai masyarakat, memasarkannya secara online maupun offline, harga produk yang terjangkau, mementingkan kualitas dan cita rasa, serta kepuasan pelanggan. Struktur organisasi, ownernya saya sendiri dan bersama
sepupu saya yang akan berusaha untuk mengembangkannya. Job desk masing-masing ada owner, staf pemasaran, staf administrasi keuangan, dan staf produksi. Untuk owner, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, staf pemasaran, merencanakan strategi pemasaran produk, menyusun target penjualan produk, membangun hubungan komunikasi yang baik dengan banyak pihak seperti pelanggan, mengevaluasi hasil pemasaran produk, melakukan pemasaran dan promosi secara terus-menerus, menentukan harga agar bisa bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya, staf administrasi dan keuangan, menyusun rencana keuangan usaha seperti pinjaman, pemasukan, pengeluaran, hingga pembiayaan, melakukan pengelolaan uang kas mulai dari penyetoran, melakukan pencatatan transaksi, dan lain-lain, mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan, membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Selanjutnya, staf produksi dapat memanajemen ketersediaan bahan dalam produksi dan dapat mengetahui teknis dalam operasional perusahaan, melaksanakan kebijakan dan rencana produksi, melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan usaha. Yang terakhir, aspek keuangan. Dilihat dari pasarnya, bisa dilihat sendiri. Ini permintaan dari bulan Januari selama setahun, dan juga ini kapasitasnya. Untuk gajinya, untuk gaji tenaga kerja langsung, upah per harinya 3.500 di tahun 2020, jumlah pekerja 3 orang, sehingga dalam setahun biaya tenaga kerjanya adalah 26.352.000. Untuk tahun 2001, upah per harinya 32.000, jumlah pekerja ada 3 orang, jadi total biaya tenaga kerja adalah 27.648.000. Tahun 2022 naik jadi 35.500. Jumlah pekerja 3 orang dan total biaya tenaga kerja 30.672.000. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Untuk owner, gaji per bulan 2 juta, untuk per tahunnya 24 juta, tahun 2021 26.400, 26.400.000, untuk tahun 2002 29.040.000. Staf pemasaran, gaji per bulannya 1.500.000, untuk setahun dalam tahun 2020 18 juta, tahun 2021 19.800.000, tahun 2022 21.780.000. Dan begitu juga dengan staf keuangan dan produksi. Selanjutnya, investasi. Untuk investasi di sini aktiva berwujudnya berupa kompor, gas, wajan, penanak nasi, cobek, dan etalase. Untuk total harganya semuanya 2.875.000. Total harga per satuan. Untuk total harga keseluruhan 3.550.000. Nilai sisa 20%-nya 0, dengan depresiasi kompor 100.000, gas 100.000, wajan 150.000, penanak nasi 200.000, cobek 50.000, dan etalase 200.000, sehingga totalnya 800.000. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku, transportasi dan BBM, listrik, telepon, dan depresiasi. Untuk jumlahnya, tahun 2020 228.661.821. Untuk tahun 2021 293.808.183. Untuk tahun 2022
369.551.133. Total kebutuhan dana tahun pertama sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama. Jadi totalnya keseluruhan adalah 232.821. Dan untuk sumber dana kebutuhan dananya 232.821. Modal sendiri 232.211.821. Untuk HPP-nya, persediaan awal kosong tidak ada, pembelian 121.9.821. Saldo akhir kosong, total biaya bahan baku 121.9.821. Persediaan barang dalam proses, persediaan awal 0, total biaya bahan baku 121.9.821. Biaya tenaga kerja langsung 26.352.000 dengan saldo akhir 0, jadi total biaya 147.361. 821. Biaya overhead, biaya transportasi dan BBM 2 juta, biaya listrik dan telepon 500.000, biaya depresiasi 800.000, biaya administrasi 2 juta, biaya pemasaran 4 juta, biaya tenaga kerja tak langsung 78 juta, biaya maintenance 80.000. Total BOP 87.380.000. Harga pokok produksi 234.741.821. Persediaan barang jadi, persediaan awal 0, harga pokok produksi 234.741.821. Jadi barang tersedia untuk dijual 234.741.821. Saldo akhir 0, harga pokok penjualan 234.741.821. PPN 20% jadi 46.948.364. Total harga pokok penjualan 281.690.185. Volume produksi 440, harga jual produk 640.204. Laporan laba rugi. Untuk pemasukan hasil penjualan 2020 senilai 281.690.185. Tahun 2021 498.095.307. 2002 714.549. Pengeluaran pajak 10%, biaya produksi, biaya pemasaran 5%, biaya administrasi 5%, sehingga total pengeluarannya tahun 2020 262.830.839. Tahun 2021 748 juta 393.959. Tahun 2022 1.019.216.519. Total sebelum pajak sekian, laba pajak penghasilan sekian, laba setelah pajak sekian. Asumsi kenaikan harga 5% dengan harga jual 640.000 dan seterusnya. Cash flow. Selanjutnya cash flow. Pemasukan pinjaman 150 juta, modal 455.248.077. Penjualan sekian, depresiasi sekian dengan total sekian. Pengeluaran ada investasi, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, pajak penjualan, dan pajak penghasilan. Selanjutnya neraca
ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berupa kas dengan jumlah yang sekian, aktiva tetap ada peralatan dan perlengkapan, dan akumulasi depresiasi dengan jumlah yang sekian. Pasiva terdiri dari modal dan laba rugi dengan total sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.